ibadah sekolah minggu lagi. Yes, senang banget nih. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan dan juga nanti juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Rina. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan, kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus sertai kami pada saat kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, puji Tuhan dengan semangat ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ulangi dari awal ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar
Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kakak percaya adik-adik selalu sehat dan dalam penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu. Tuhan Yesus selalu baik dan memberkati kita semuanya. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dan kita sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Berkati kami Tuhan, berikan kami supaya kami mengerti cerita firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita dengan tema tentang kesabaran. Nah kesabaran itu adalah salah satu bagian daripada buah roh yang pernah kakak sampaikan sebelumnya. Nah sekarang kita mau belajar dari cerita tokoh di Alkitab, yaitu bernama Ayub. Nah, siapa? Ayub, betul. Ayub ini dikaruniai oleh Tuhan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Wah. Dan Ayub ini adalah orang terkaya. Wow, Ayub ini adalah orang yang kaya sekali. Dia punya apa? Dia tuh punya 7.000 kambing domba. Terus kemudian dia punya 3.000 unta. Kemudian dia punya 500 pasang lembu dan 500 keledai betina. Dan banyak pegawainya atau budak-budaknya. Dia orang paling kaya sekali. Nah, Ayub ini adalah orang yang takut akan Tuhan, baik dan saleh. Pada suatu hari, Tuhan bertanya kepada iblis, "Iblis, kamu habis dari mana?" Kemudian iblis menjawab, "Aku habis dari keliling-keliling dunia, lagi memperhatikan orang-orang yang ada di bumi." Kemudian Tuhan berkata kepada iblis, "Coba kamu perhatikan hambaku Ayub yang ada di bumi. Tidak ada seorang pun seperti Ayub di bumi. Dia orang yang saleh, dia orang yang baik, dia orang yang jujur, dan dia orang yang sabar, bahkan takut akan Tuhan." Kata Tuhan seperti itu. Kemudian iblis menjawab sama Tuhan seperti ini, "Hahaha, pantas, bukankah Allah yang memagari hidup Ayub? Bukankah Allah yang memagari harta-hartanya dan menjagai Ayub?" Seperti itu. Wah, iblis aja tahu kalau orang yang takut akan Tuhan itu seperti Ayub, adik-adik, bahkan kita semua itu yang percaya sama Tuhan selalu dijagai dan dipagari oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menjagai kita. Nah, kemudian iblis lagi bilang, pantas saja Ayub seperti itu. Orang Tuhan selalu memberkati Ayub, harta-hartanya semakin banyak setiap hari. Jadi pasti Ayub terus memuji Tuhan. Seperti itu kata iblis. Terus kata Tuhan seperti ini, kata si iblis bilang lagi gini, coba aja ambil semua hartanya Ayub, pasti dia akan marah. Wah, dia pasti akan dia pasti mengomel terus. Bahkan Ayub akan mengutuki Tuhan, kata iblis gitu. Lalu Tuhan bilang gini sama iblis, coba uji saja Ayub, silakan uji Ayub, ambil semua hartanya, tapi jangan rusak tubuhnya, kata Tuhan seperti itu. Lalu Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk menguji Ayub. Kemudian iblis ini langsung dia pergi, langsung dia melakukan niat jahatnya itu sama Ayub. Lalu benar, tiba-tiba Ayub dikabari oleh pegawainya. Tiba-tiba datang kepada Ayub, Tuan, lembu, sapi, keledai yang ada punya kita itu dirampas oleh orang Sheba.
Wah, dirampas orang coba. Terus belum ada lagi pegawai yang lain datang lagi kepada Ayub. Tuhan, api menyambar dari langit dan membakar habis kambing domba dan pegawai Tuhan, katanya seperti itu. Wah, sedih sekali. Kemudian belum selesai bicara, ada lagi pegawai yang lain datang, bilang lagi, wah Tuhan, unta-unta dibawa sama orang Kasdim. Wah, terus kata Ayub, waduh, banyak banget ya gitu kan, banyak banget ya ini. Kok langsung dalam waktu sekejap tiba-tiba bencana untuk Ayub itu datang. Belum sampai di situ, ada lagi tiba-tiba pegawai yang lain datang bawa berita duka. Wah, adik-adik, ini berita yang sangat menyedihkan sekali. Terus kemudian pegawai ini datang bilang, Tuhan, anak-anak Tuhan sedang makan dan minum anggur, tapi tiba-tiba angin ribut merubuhkan rumah, sehingga anak-anak Tuhan semuanya mati. Wah, sedih banget ya adik-adik. Semua yang dimiliki Ayub, anak-anak yang dicintainya, harta yang dimilikinya, semuanya hilang, semuanya lenyap seperti itu. Lalu dengan sedih hati Ayub bersujud sama Tuhan. Dia mengoyakkan jubahnya, dia mencukur rambutnya, lalu dia bilang sama Tuhan. Dia dengan sedih hati, dia bersujud sama Tuhan. Dia bilang gini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub bilang gitu. Luar biasa ya adik-adik. Ayub tidak marah, Ayub tidak mengeluh, Ayub tidak mengutuki Tuhan. Bahkan dia tidak protes sama Tuhan Yesus atas apa yang terjadi dengan Ayub. Dia tetap bersyukur dan terus memuji Tuhan. Dengan ucapan di mulutnya tadi itu menandakan Ayub itu terus memuji Tuhan, dan bahkan dia tidak berdosa dengan lidahnya. Dia tidak marah dengan Tuhan Yesus, tidak seperti yang dikatakan oleh iblis tadi. Iblis menyangka Ayub akan marah sama Tuhan, ternyata tidak. Nah, lalu kemudian Tuhan bilang gini sama iblis, lihat iblis gitu kan. Ayub tetap setia, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap percaya sama Tuhan Yesus. Seperti itu. Meskipun atas seizin aku, kata Tuhan, kamu telah mengambil semua harta milik Ayub. Seperti itu. Kemudian iblis lagi bilang, coba saja kita rusak tubuhnya, gitu kan, kata si iblis gitu sama Tuhan Yesus. Terus kata Tuhan bilang ini, boleh kamu rusak tubuhnya, tapi kamu jangan membunuhnya, kata Tuhan seperti itu. Kembali lagi Tuhan izinkan iblis untuk menguji Ayub dengan memberi penyakit kepada Ayub ini. Benar, ketika itu Ayub langsung diberikan penyakit yang sangat langka sekali pada saat itu. Ayub ada bisul-bisul, penyakit bara, itu banyak bisul-bisul yang bau sekali dan sangat menjijikan seperti itu. Itu dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki itu dikasih bisul-bisul merah yang bernanah dan bau sekali, sehingga pada saat itu ada 3 sahabatnya datang kepada Ayub. Dia datang kepada Ayub dan tidak mengenali Ayub karena saking banyaknya bisul-bisul, jadi tidak kenal dengan Ayub. Dan sahabat-sahabatnya mengira bahwa Ayub ini banyak berdosa kepada Tuhan, makanya Tuhan kasih penyakit seperti ini. Tuhan ambil hartanya, bahkan Tuhan ambil semua anak-anaknya. Kata teman-temannya seperti itu. Wah, Ayub ini kamu punya dosa yang sangat besar sama Tuhan. Padahal kita tahu semua bahwa Ayub ini hidupnya sangat saleh dan dia tidak ada berdosa di hadapan Tuhan. Dan melihat kesialan Ayub atas apa yang terjadi sama Ayub ini ya,
istrinya bilang gini sama Ayub, "Masih bertekunkah engkau terhadap kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah," kata si istrinya gini sama Ayub. Lalu Ayub menjawab, "Kamu berkata seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Kata si Ayub seperti itu. Wah, kembali lagi Ayub ini tidak berdosa dengan lidahnya. Dia terus memuji Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan Yesus atas kasih setia Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus selalu, kasih setia Tuhan selalu ada buat hidup Ayub. Dan benar adik-adik, dan Ayub terus menang. Ayub kembali menang, iblis dan kalah ya. Iblis kalah lagi, dan setelah diuji dengan hartanya, dengan anak-anaknya yang hilang, kemudian lagi diuji lagi dengan penyakit yang ada di tubuhnya, Ayub tetap setia dan terus memuji Tuhan ya adik-adik. Kita mau belajar dari kisah Ayub ini. Meskipun kita ada masalah di rumah, di sekolah, kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus percaya bahwa Tuhan selalu peduli dan menyertai kita semuanya. Kita mau terus belajar sabar. Kita mau belajar dari teladan Ayub dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menderita di atas kayu salib. Dia menderita untuk menebus dosa kita, dosa adik-adik, dosa orang tua, bahkan dosa kita semuanya. Dia menderita, dia mati, tapi Tuhan Yesus bangkit. Oleh karena itu, kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus diselamatkan. Jadi kita mau belajar seperti teladan Ayub dan Tuhan Yesus, dan percaya bahwa Tuhan Yesus terus ada, kasih setia Tuhan terus peduli terhadap hidup kita ya adik-adik. Oke. Kemudian kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kita mau baca ayat Alkitab kita dulu yuk, di Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, betul ya. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Seperti Ayub tadi, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan pulihkan keadaan Ayub adik-adik. Tuhan pulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Hartanya digantikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Kemudian Ayub ini juga diberikan lagi 7 orang anak laki-laki lagi dan 3 anak perempuan yang sangat cantik. Dan Ayub diberikan umur yang panjang. Ayub diberikan 140 tahun lagi dia hidup dan menikmati berkat dan kemurahan Tuhan Yesus. Benar ya adik-adik, semua yang kita miliki semuanya adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Oleh karena itu kita mau sama-sama percaya sama Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari Ayub tadi. Dia percaya bahwa semua yang dimiliki, semua hartanya, semua keluarganya, anak-anaknya, bahkan tubuh kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, atas apapun yang kita miliki. Oleh karena itu kita mau terus percaya sama Tuhan Yesus. Kita mau terus takut akan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, meskipun kita di rumah terus, sekarang lagi ada penyakit namanya virus corona, kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya sesuatu maksud dan tujuan tertentu untuk kebaikan buat kita semua, buat bangsa kita Indonesia. Oke adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama belajar untuk sabar. Kita mau lipat tangan, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini.
Kami mau belajar Tuhan seperti Ayub Tuhan. Kami mau sabar. Kami mau Tuhan tetap percaya sama Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami mau hidup seperti Ayub Tuhan, meskipun kami mengalami masalah Tuhan. Meskipun Tuhan saat ini Tuhan ada penyakit virus corona Tuhan, apapun Tuhan yang terjadi Tuhan atas hidup kami, atas bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mau hidup takut akan Tuhan, dan kami mau belajar teladan daripada Ayub, dan bahkan teladan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan pengertian kepada setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus yang menjagai kami, melindungi kami, dan terus memberikan kesehatan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Hati senang ya ya, hati senang ya ye. Puji Tuhan. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan dan juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Karina. Yuk kita berdoa ya, kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau sudah pimpin sertai kami pada saat kami beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan Yesus akan terus sertai kami di sepanjang minggu. Bahkan dalam setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus sertai kami. Berkati juga Papa, Mama, Opa, Oma, Om, Tante, kakak adik kami, semuanya Tuhan Yesus berkati. Pertemukan kami kembali Tuhan di minggu depan pada saat kami ibadah sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat, tetap berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati.